berkat-Mu. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang, agar kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Pakailah seluruh hidup kami, sisa hidup kami ini ya Tuhan. Dan hamba-Mu yang berdiri di depan Tuhan, urapilah dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan itu betul-betul berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir, bahkan yang di rumah pada saat juga beribadah juga Tuhan tak menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita akan membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan Amin. Saya membacakan lagi sekali lagi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya akan memberi tema buat kita. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus mati, puncak dari penderitaannya yaitu di kayu salib, dan dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Jika Tuhan Yesus hanya bangkit dan langsung naik ke sorga tanpa disaksikan oleh para rasul atau para murid atau orang banyak pada saat itu, apakah bisa dipercaya? Apakah dapat dipercaya? Jadi tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ada maksud tertentu. Bisa saja Tuhan Yesus setelah bangkit dia langsung naik ke sorga, tidak perlu menampakkan diri, tidak perlu menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tetapi kalau hal itu terjadi, maka apa yang dia akan alami oleh para murid? Tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan Yesus setelah bangkit, dia harus menampakkan diri kepada murid-murid. Dengan tujuan demikian, Tuhan Yesus mau menyatakan yang pertama, bahwa ia menyatakan bahwa dia benar-benar hidup. Setelah dia bangkit, dia menyatakan, ini saya hidup kembali. Saya sudah mengalahkan kuasa maut. Dan maut telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia menyatakan bahwa ia hidup. Barusan kita membaca di ayat ini, sekali lagi saya akan baca buat kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan
membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jelas sekali, sangat jelas sekali. Tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri, ia menyatakan bahwa ia hidup. Kalau orang yang kita percaya, seorang guru yang mengajar murid-muridnya pada saat itu selama 3 tahun bersama-sama dengan mereka, dan mereka sempat putus asa ketika orang yang mereka percayakan sebagai seorang yang memimpin mereka, yang mengajarkan kebenaran tentang kerajaan surga, tiba-tiba ditangkap, disiksa, disalibkan, dan mati. Bagaimana pengharapan mereka? Pasti mereka sangat kecewa, putus asa. Orang yang biasa bersama-sama dan mereka, yang mengajarkan kebaikan kepada mereka, tiba-tiba hilang, diambil dari tengah-tengah mereka dengan secara paksa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pembuktian Tuhan Yesus sangat jelas sekali. Dia menyatakan bahwa dia hidup, dia sudah mengalahkan kuasa dosa itu. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Kita tidak sia-sia percaya kepada Tuhan. Seandainya Tuhan tidak bangkit, Paulus mengatakan kita adalah orang yang paling bodoh yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri, itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia hidup. Dan kita memiliki suatu pengharapan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga akan dibangkitkan kelak ketika kita juga akan meninggal. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, yang mampu mengalahkan maut. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin kita juga akan dibangkitkan oleh Yesus itu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah Allah yang luar biasa yang kita sembah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan tujuan menyatakan bahwa dia hidup agar murid-muridnya tidak ragu. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-38 sampai 43. Kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 38 sampai 43. Saya meminta salah satu orang membaca buat kita. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 38 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulangnya, sebab yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkata ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya dengan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat pas lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, untuk meneguhkan iman murid-muridnya. Jelas sekali di sini dikatakan,
ada muncul suatu keraguan-raguan kepada murid-muridnya. Ada suatu keraguan-raguan, ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, mereka juga masih ragu. Apalagi kalau Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya bahwa inilah saya sudah hidup. Pasti mereka sangat berputus asa. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, meneguhkan iman mereka, agar mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan mereka tidak akan pernah sia-sia. Ketika mereka ragu, Tuhan menyatakan dirinya dia hidup. Sehingga iman mereka mulai pulih kembali. Pengharapan mereka mulai muncul kembali. Apa yang selama ini mereka pikirkan, mereka ingin meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka mau hidup lagi kembali kepada pekerjaan mereka, kehidupan mereka yang lama. Tetapi setelah Tuhan menyatakan diri, dia hidup, dan kembali iman mereka mulai muncul kembali dan diteguhkan kembali, sehingga mereka tidak goyah. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, perjalanan para murid ketika Tuhan Yesus mati, dan ketika Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada mereka, mereka juga masih belum begitu percaya. Mereka masih ragu. Mereka belum yakin. Maka daripada itu Tuhan Yesus menyatakan kenapa muncul keraguan-raguan terhadap dirimu. Jadi Tuhan Yesus mau meneguhkan iman mereka kepada Dia. Semangat mereka yang dulunya mereka dengan setia mendengar, mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka mau meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus menyatakan diri dan meneguhkan iman mereka kembali, sehingga mereka betul-betul percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mereka ikuti adalah betul-betul Allah yang hidup, bukan Allah mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sungguh luar biasa kita percaya kepada Tuhan, walaupun tidak ada di antara kita yang pernah melihat Tuhan, satu orang pun, karena 2000 tahun yang lalu. Tapi kita percaya akan firman Tuhan, bahwa Yesus hidup hingga pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus hidup dalam hati kita. Kita sebagai orang percaya, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, dan Tuhan mau meneguhkan iman para murid-muridnya dan juga iman kita. Jangan sampai kita digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mati. Yang disalibkan bukan Tuhan Yesus, tetapi ada yang menyerupai, mengganti Tuhan Yesus. Jangan pernah mau. Tapi firman Tuhan sangat jelas sekali, bahwa Yesus yang ditangkap, Yesus yang disiksa, dan Yesus yang disalibkan. Dan Yesus juga menyatakan dengan kebenaran. Dia menunjukkan tangannya, lambungnya, bekas paku dan tombak. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, sangat-sangat jelas sekali. Allah kita mau menyatakan dirinya, menyatakan bahwa dia hidup, dan menyatakan bahwa agar iman kita tidak akan pernah goyah. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, jangan pernah goyah. Banyak masalah yang dialami oleh para rasul-rasul ini, banyak sekali masalah. Masalah tekanan-tekanan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang yang mereka agung-agungkan tiba-tiba hilang. Orang yang mereka sanjung-sanjung, orang yang mereka memiliki suatu pengharapan kepada mereka, tiba-tiba mati. Mereka sangat putus asa. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dia hidup, iman mereka muncul kembali. Jadi
Kita sangat bersyukur Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan iman kita. Kita yakin bahwa Yesus hingga saat ini hidup dan memelihara kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes Injil Yohanes 20 ayat 19 dan 20. Saya akan membacakan buat kita. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kami." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Yang ketiga, tujuan Tuhan Yesus menyatakan diri yang ketiga untuk memberi damai sejahtera pada mereka. Bapak Ibu, ketika mereka mengalami rasa ketakutan, bahkan dikatakan di sini, pintu mereka kunci agar mereka tidak ketahuan oleh orang-orang Yahudi yang mungkin akan menangkap mereka dan memenjarakan mereka, atau bisa aja menyalibkan mereka juga. Mereka sangat-sangat ketakutan. Bayangkan, di tengah-tengah keramaian itu hanya beberapa orang aja mereka yang percaya akan Tuhan Yesus. Pasti merasa ketakutan. Mereka sungguh-sungguh ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus memberi damai sejahtera kepada mereka. Yang ketiga, Tuhan memberi damai sejahtera. Tuhan datang kepada mereka yang merasakan ketakutan, putus asa, ditekan oleh sebangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, dan Tuhan datang tiba-tiba di tengah mereka untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka. Dan di situ dikatakan mereka bersukacita. Jadi ketika Tuhan itu datang kepada kita, apakah Tuhan itu memberi penderitaan? Apakah Tuhan itu mau membinasakan kita? Enggak. Ketika Tuhan mendatangi kita, Tuhan akan memberi sukacita di dalam hati kita. Memberi ketenangan, keteguhan, damai di dalam hati kita. Amin. Walaupun penderitaan banyak kita alami, tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi damai dalam hidup kita. Karena nggak ada yang bisa menjamin hidup kita. Kekayaan, harta benda, jabatan, itu hanya sementara. Sementara. Tapi ketika Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita, Dia akan memberi damai sejahteraan di dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita pas-pasan, walaupun kehidupan kita tidak seperti orang itu yang memiliki segala-galanya, tapi belum tentu orang yang memiliki segala-galanya memiliki kedamaian dalam hidup. Tetapi saya yakin percaya, orang yang percaya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dialah orang yang paling berbahagia. Dialah orang yang paling merasakan kehidupan yang damai sejahtera. Jadi Tuhan datang kepada murid-muridnya yang merasa ketakutan
ketakutan pada saat itu memberi damai buat mereka. Jangan takut. Jangan takut. Aku memberikan damai kepadamu. Apapun yang akan menimpa engkau walaupun binasa, tetapi engkau akan memperoleh hidup. Tubuh ini bisa dibinasakan, tetapi kita akan memperoleh hidup. Tubuh kita akan binasa. Binasa bisa dibunuh orang, ditabrak, diguna-guna, apapun itu bisa binasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh hidup itu kembali. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah patung yang kita sembah, bukan. Tetapi kita memiliki Allah yang hidup, Yesus Kristus. Sudah terbukti Dia mengalahkan kuasa maut, kematian itu. Dia sudah mengalahkan. Dan kita yakin juga kita akan memperoleh akan hidup yang kekal. Karena Tuhan itu menjamin. Dan Tuhan itu memberi damai sejahtera ketika kita percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberi damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi penghiburan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi tantangan apapun, mari kita harus datang kepada Tuhan dengan pertama-tama, bukan kepada orang lain. Setelah kita menyampaikan setiap pergumulan, permasalahan kita kepada Tuhan, barulah kita boleh sharingkan kepada pendeta, kepada orang yang bisa kita percayakan. Tuhan bisa memakai orang-orang untuk mengatasi suatu masalah kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, asalkan kita boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, masalah kita. Maka daripada itu, Tuhan akan memberi damai, ketenangan dalam hati kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita membuka hati kita, agar Tuhan masuk ke hati kita, bertahta dalam hati kita, agar Tuhan itu terus dan terus memberi kedamaian itu dalam hidup kita. Jangan pernah kita menolak. Kalau kita menolak, kita akan tidak pernah merasakan damai itu dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga kita melihat, yang keempat kembali lagi kepada Lukas pasal yang ke-24. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Saya minta Pak Siahan baca buat kita. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 46. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 46. Amin. Terima kasih Pak. Saya akan membacakan kembali buat kita. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang keempat, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri supaya murid-muridnya mengerti firman Tuhan. Selama mereka mengikut, belajar 3 tahun bersama Tuhan Yesus, pelayanan kemana-mana mereka, tetapi mereka belum juga mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat penting mengerti, memahami apa yang firman Tuhan katakan. Kalau orang ingin menyampaikan, ingin memberitakan firman Tuhan tetapi belum mengerti akan firman Tuhan, itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali. Murid-murid pada saat itu mereka belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah menggenapi nubuat itu. Tapi mereka juga belum mengerti dalam pemikiran mereka, paradigma mereka. Mereka mengira Yesus itu datang sebagai raja seperti Daud yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma pada saat itu. Mereka mengira Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus memang betul-betul raja, raja secara rohani, raja dari segala raja yang membebaskan kita dari segala dosa kita. Jadi Tuhan Yesus mengajar, membuka pemikiran mereka itu kembali, agar tidak salah pemikiran mereka tentang Mesias itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahayanya jika orang menyampaikan firman Tuhan tetapi lari daripada firman Tuhan itu, bisa menyesatkan orang lain. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka, mereka juga dikasih pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga di sini dikatakan Tuhan membuka pikiran mereka dan mereka mengerti firman Tuhan. Sangat jelas sekali bagaimana bisa kita mengerti akan firman Tuhan kalau kita nggak pernah membacakan firman Tuhan. Maka kita juga akan mudah disesatkan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan akan mudah digoyahkan, akan mudah diombang-ambingkan, dan lebih parah akan mudah disesatkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus jelas-jelas sekali menjelaskan pada akhir zaman nanti ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak Mesias-Mesias palsu yang menyatakan bahwa dia Mesias. Lihat, di sana ada Mesias, lihat di situ ada Mesias. Apakah kita boleh percaya? Jika kita percaya, maka kita akan disesatkan. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi firman Tuhan menegaskan kepada kita bagaimana bisa kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus membaca, setidaknya kita harus membaca firman Tuhan ini agar kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang mau menyeleweng dari firman Tuhan. Apalagi iblis. Iblis sangat-sangat pintar menyelewengkan firman Tuhan, memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Karena target iblis itu adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bukan orang di luar Kristus. Kalau orang di luar Kristus itu udah makanan empuk mereka, itu udah sekutu mereka. Tetapi target mereka adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Bagaimana cara menjatuhkan, menyesatkan mereka agar mereka meninggalkan iman mereka. Bapak Ibu saya kasih Tuhan,
Kembali lagi saya tekankan, marilah kita mau membaca firman Tuhan. Walaupun satu hari satu pasal tidak apa, tidak jadi masalah. Seberapa mampunya kita, seberapa bisanya kita, agar kita mengerti firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk membimbing kita, agar pemikiran kita, agar kita dapat mengerti isi firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sangat penting mengerti akan firman Tuhan. Murid-murid pada saat itu mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka menginginkan Tuhan Yesus menjadi pemimpin mereka, membebaskan mereka dari budak, dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu, dan mereka sangat putus asa. Mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Mereka mau meninggalkan iman mereka. Tetapi firman Tuhan mengajar kita pada saat siang hari ini, agar kita dapat mengerti firman Tuhan, harus kita membaca kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mengambil luang waktu yang ada. Walaupun tadi saya bilang satu pasal sehari tidak masalah, yang penting kita bisa membaca firman Tuhan, agar kita tidak dibodoh-bodohi orang. Orang mengatakan demikian, oh ya, benar ya itu, padahal kita tidak tahu firman Tuhan. Sangat penting sekali untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengutus mereka, Tuhan Yesus mau menyampaikan, mau menekankan kepada mereka, mengajarkan mereka tentang kebenaran firman Tuhan, agar tidak salah dalam menyampaikan berita tentang keselamatan itu kepada dunia. Maka Tuhan Yesus membuka pemikiran mereka, sehingga mereka mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sangat-sangat penting sekali untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan, sehingga kita tidak mudah mendengar ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran yang salah tentang Kristus. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Semestinya iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, renungkan, melalui semua itu, maka iman kita akan bertumbuh. Dan saya yakin percaya, kita tidak akan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran salah. Banyak sekali. Ada saksi Yehova, ada orang sengaja menyusup-nyusup ke gereja untuk menyampaikan yang bukan kebenaran firman Tuhan, mirip-mirip firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan. Jika kita tidak teliti, jika kita tidak selidiki dengan sesama, maka kita akan bisa terhanyut dan bisa ikut arus akan hal itu. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-muridnya tentang Dia yang sudah dinubuatkan dan digenapi melalui Yesus itu sendiri. Amin. Yang kelima, tujuan Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya menjadi saksi, menjadi pemberita firman Tuhan. Setelah mereka dididik, setelah mereka dididik di dalam kebenaran firman Tuhan, diajar kebenaran firman Tuhan, mereka dipersiapkan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang. Kembali kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-24. Saya akan membacakan buat kita 24 ayat 47 dan 48. Ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
kamu adalah saksi dari semuanya itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah memilih murid-muridnya untuk menjadi saksi, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada kita hingga pada saat ini. Oleh karena ada yang memberitakan, menyampaikan kabar baik itu, kabar keselamatan itu kepada semua bangsa. Dan kita sungguh bersyukur boleh mendapatkan kabar baik itu. Dan kita mendapatkan keselamatan itu melalui rasul-rasul yang diperlengkapi oleh Tuhan Yesus sendiri dengan firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seseorang sekolah teologi, maka di situ mereka akan dididik tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah mereka selesai, mereka akan diutus untuk melayani, menyampaikan kebenaran firman. Seperti itu juga Kristus mendidik murid-muridnya. Dan ketika mereka diperlengkapi, mereka diutus untuk menjadi saksi Kristus. Banyak macam menjadi saksi Kristus. Nggak harus berkhotbah di mimbar. Nggak harus pakai jas ini itu. Banyak macam. Melalui kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, tutur sapa kita, orang akan melihat bahwa kita adalah saksi Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai saksinya Kristus, sebagai surat yang bisa dibaca oleh semua orang, surat yang tertulis. Kita ini adalah surat tertulis yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau kehidupan kita parah, kalau kehidupan kita tidak menjadi berkat, bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Oh, si anu, pendeta ini begini-begini. Ketika menyampaikan firman Tuhan, waduh luar biasa, seperti dipenuhi Roh Kudus. Tetapi di luar sana, seperti Roh Kudus yang menghinggap hidupnya, kehidupannya hancur, minum-minuman, lari ke klub-klub malam, ini itu bukan menjadi saksi. Itu yang bahaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus memperlengkapi mereka dengan firman Tuhan, dengan pengajaran terhadap rasulnya, Tuhan mau mengutus mereka menjadi saksinya untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahwa orang yang akan menerima Yesus Kristus itu akan mendapatkan keselamatan di dalam hidupnya. Seperti kita hingga pada saat ini, kita boleh memperoleh keselamatan itu dengan anugerah yang luar biasa. Kita nggak melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya. Kita sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menjaga. Hingga firman Tuhan ini tetap ada hingga pada saat ini. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan itu. Bapak Ibu yang saya kasih di Tuhan, kita adalah saksi-saksinya Tuhan saat ini. Bukan hanya pendeta, tapi kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Kita adalah pelita-pelita yang siap menerangi setiap kegelapan-kegelapan yang saat ini banyak kegelapan-kegelapan terjadi. Banyak sekali. Jadi kita marilah menjadi lilin-lilin di tengah-tengah kegelapan untuk menerangi mereka bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyampaikan kabar baik itu. Agar orang yang hidup di dalam kegelapan, mereka juga boleh memperoleh keselamatan, memperoleh terang yang daripada Yesus itu sendiri dalam seluruh kehidupan mereka. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan.
di mana Engkau menampakkan diri dengan tujuan. Engkau mau menyatakan bahwa Engkau hidup. Engkau menyatakan kehidupan dan memiliki pengharapan bagi kami semua. Bahwa Engkau adalah sumber kehidupan itu. Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau memulihkan iman setiap rasul-rasul, bahkan kami pada saat itu, Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan memperlengkapi kami dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang benar tentang Engkau Tuhan. Untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ya Bapa. Berkati jemaat Tuhan dan kami semua. Tuhan tuntun hidup kami di tengah-tengah kehidupan yang saat ini banyak sekali masalah, goncangan, bencana terjadi di sana sini Tuhan. Tolong Tuhan senantiasa beri kekuatan buat setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.